Tetapi kali ini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang pegiat media sosial, mantan juru bicara presiden di era Gus Dur, yakni Adi Masardi. Ya, Adi Masardi ini kemudian juga angkat bicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita mengikuti perjalanan informasi dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang terus-menerus masih menyita perhatian publik. Kendati Bambang Trimulyono dan Sugi Nur itu sudah ditangkap dan ditahan, ya, dan dia sudah tidak bisa memberikan informasi lagi terkait dengan bagaimana, ya, harapan dan tuntutan mereka. Tetapi sejauh ini kuasa hukum mereka itu masih, ya, terus melakukan upaya-upaya bagaimana proses, ya, pengadilan ini cepat bisa berjalan sehingga bisa memberikan kejelasan bagi apa yang sedang dituntut oleh kliennya mereka, yakni Bambang Trimulyono maupun Sugi Nur. Tetapi di luar sana, di masyarakat, ya, atau di publik Indonesia, berita ini terus-menerus mengalir, ya. Dia berjalan begitu liar, ya. Dan sekalipun banyak orang yang sudah memberikan, ya, klarifikasi, tanggapan, penjelasan. Sebagaimana kita tahu bahwa teman-teman Pak Jokowi itu sudah tampil, ya, memberikan klarifikasi, penjelasan. Pihak sekolah SMA 6 juga sudah memperlihatkan bukti-bukti otentik yang cukup kuat yang menjelaskan, ya, bagaimana keberadaan Pak Jokowi sebagai siswa yang pernah mengenyam pendidikan di SMA 6 Solo. Demikian pula pihak UGM. Tetapi kali ini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang pegiat media sosial, mantan juru bicara presiden di era Gus Dur, yakni Adi Masardi. Ya, Adi Masardi ini kemudian juga angkat bicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Tentu betul-betul ini menjadi perhatian, ya, karena orang yang selama ini belum memberikan suara akhirnya juga tampil untuk memberikan tanggapan terkait dengan polemik atau hiruk pikuk daripada dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah menghebohkan publik Indonesia. Kita akan coba membacakan seperti apa pendapat, ya, atau pandangan daripada Adi Masardi ini yang memang juga concern pada media sosial sebagai pegiat media sosial yang juga memang banyak mengikuti perkembangan dan dinamika sosial politik Indonesia. Kita akan mencoba membacakan seperti apa berita, ya. Ini dari konten Jatim, ya. Inilah satu-satunya cara bagi Jokowi untuk menghentikan polemik isu keaslian ijazahnya. Nggak bisa ditawar-tawar. Minggu 23 Oktober 2022. Ya, jadi berita ini masih sangat baru, ya. Hari Minggu kemarin tanggal 23. Konten Jatim, Depok. Meski sudah berkali-kali dibantah oleh pihak yang berwenang, pada kenyataannya isu liar terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo masih saja bergulir. Masih terus hangatnya isu liar soal ijazah Jokowi ini disinyalir karena Jokowi sendiri tak punya bukti kuat yang bisa mengakhiri polemik ijazahnya. Bukti tersebut adalah dengan memperlihatkan ijazah asli miliknya itu. Hal itu dilontarkan secara tersirat oleh Adi Masardi di lewat kicauannya di Twitter pada Sabtu 22 Oktober 2022. Seruhnya ijazah. Kemarin ada tersiar berita ini seru. Keluarga alumni Gajah Mada Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM Jogja Jumat 21 Oktober 2022 memamerkan ijazah masing-masing. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Tulis juru bicara Presiden era Abdurrahman Wahid itu. Jadi ada berita yang disampaikan oleh Adi Masardi dalam kicauannya di akun Twitternya bahwa para alumni UGM itu berkumpul, ya, di auditorium, khususnya alumni Fakultas Kehutanan, dan masing-masing itu memperlihatkan ijazah aslinya, ya.
Dia memperlihatkan ya bahwa ini ijazahku, mana ijazahmu. Itu yang kemudian dikomentari oleh Adi Masardi, yang secara tersirat ini menunjukkan bahwa support penuh daripada teman-teman Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, bukan mahasiswa abal-abal. Apalagi yang di ocehan dari Bambang Trimulyono bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah kuliah, bukan mahasiswa UGM. Jangankan mahasiswa, bawi saja UGM, injak saja UGM itu katanya tidak pernah. Ya, tapi kan itu semua menjadi terbantahkan. Ya, dan kali ini Adi Masardi kemudian memberikan respon terkait dengan polemik ya, berita media sosial terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kita lanjut membaca. Sampai sejauh ini sudah ada klarifikasi UGM yang menyatakan Jokowi memang benar alumni mereka. Selain itu ada pula pernyataan-pernyataan dari sesama teman kuliah Jokowi sendiri. Jokowi pun sempat mengadakan reuni kecil-kecilan dengan teman-temannya itu. Kendati demikian, hal-hal tersebut tak kunjung membuat isu ini mereda. Menurut kalangan yang selama ini jadi hatersnya, Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya. Pernah memperlihatkan wujud fisiknya secara langsung. Pasalnya, foto-foto yang selama ini beredar hanyalah yang versi fotokopi. Sementara itu, menurut kalangan pendukungnya, Jokowi tak perlu sampai repot-repot memperlihatkan ijazah asli, karena isu ini hanyalah isu murahan yang tak perlu ditanggapi serius. Jadi di sini ada tanggapan ya, beberapa komentar ya. Kita akan coba bacakan juga ya. Jika ijazah ini dari Hiphan ya, Hipohan ya. Jika ijazah Anda diragukan, jalan mana yang Anda pilih? Ya, di situ jalan panjang. Buat acara temu alumni, alumni diminta tunjukkan ijazah. Rektor bikin kompers, pamer foto jadul istana yang menyangkal ya. Universitas ralat, masa tugas dekan, tunjuk perwakilan tanpa surat kuasa. Kemudian jalan pendek ya, tunjukkan ijazah asli. Jadi ada beberapa berita di sini yang mengatakan jika terjadi polemik begitu, jalan mana yang harus ditempuh? Jalan panjang atau jalan pendek? Ya, jalan pendeknya itu katanya tunjukkan saja ijazah asli ya. Kemudian dalam beberapa pemberitaan ini, Presiden Joko Widodo pamerkan foto-foto keaslian sebagai lulusan UGM Yogyakarta. Kemudian ada lagi berita di suara.com, momen Jokowi reuni kumpul bareng alumni kehutanan UGM. Kawan lama ungkap foto dan kebiasaan Jokowi muda. Kemudian berita dari kompas.com juga, Rektor UGM gelar jumpa pers terkait gugatan ijazah Jokowi. Kemudian dari CNN Indonesia, sidang ijazah palsu ditunda karena wakil Jokowi tak punya surat kuasa. Ya, jadi itulah sederet pemberitaan ya yang kemudian dimunculkan ya setelah Ade Masardi ini membuat cuitan ya bahwa ya terkait dengan polemik ya isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang begitu liar di media sosial, itu memang sepertinya semakin tak terkendali ya. Karena bagaimanapun upaya untuk kemudian mengkanter isu-isu itu dengan memunculkan ya sejumlah fakta-fakta baik oleh teman-teman Pak Jokowi, ya kepala sekolah Pak Jokowi, ya kemudian pihak kampus UGM, atau publik juga itu masih ya menganggap bahwa apa yang disuarakan oleh Bang Bantri seolah-olah masih mengganjal ya, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang diklarifikasi yang disampaikan oleh pihak sekolah, teman Jokowi dan pihak UGM. Padahal kalau kita berpikir rasional, ya kita berpikir waras, ya itu kan sangat jelas ya bagaimana rekam jejak Pak Jokowi ketika sekolah di SMA 6 Solo diperlihatkan oleh kepala sekolah lewat buku tua ya yang merekam jejak ya semua siswa yang terdaftar, masuknya tahun berapa, keluarnya tahun berapa, ya kan. Kemudian kesaksian daripada guru-guru Pak Jokowi, ya. Tetapi ya ini karena kita tahu bahwa mereka yang sudah terlanjur tidak suka dengan Pak Jokowi, penjelasan-penjelasan itu bagi mereka itu tidak berguna karena memang mereka hendak mencari celah dan ujung-ujungnya adalah dia hendak membuat ya
akhir pemerintahan Jokowi ini tidak mendapat simpati dari publik. Dan inilah yang mereka terus gaungkan, dan kita kan tidak kaget. Makanya ketika ya staf bidang hukum kepresidenan ya itu menganggap bahwa ini tidak usah ditanggapi terlalu serius karena ini gugatan yang tidak bersubstansi, ya benar juga ya, jangan kita tersita waktu untuk mengurusi hal-hal yang sekecil ini. Semua orang tahu kok bahwa Pak Jokowi dulu mendaftar menjadi wali kota Solo, pasti ya, ada legalisir ijazah, daftar calon gubernur, ya apalagi presiden. Ya makanya ya situasi ini harus dicermati dengan baik ya, dan apa yang sudah diungkapkan oleh para teman-teman Jokowi itu sudah mematahkan ya apa yang dituntut oleh Bambang Trimulyono. Nah, informasi beginilah yang kemudian harus terus-menerus kita kabarkan kepada publik Indonesia ya, agar mereka memperoleh informasi yang berimbang. Jangan sampai berita-berita negatif terkait dengan Pak Jokowi terus yang menguasai jagat media sosial. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.